Merangkai bunga. Hai, selamat malam minggu. Kembali lagi untuk video saya merangkai bunga, salah satu rutinitas mingguan saya. Nah, kalau merangkai bunga biasanya ini adalah lebih baik merangkai daunnya terlebih dahulu ya. Nah, tapi merangkai daun terlebih dahulu juga bagus. Tapi biasanya kalaupun bunganya yang dirangkai duluan baru terakhir daunnya, itu tidak apa-apa, tergantung kita melihat bagaimana keseimbangannya. Tapi untuk saat ini saya memilih untuk terlebih dahulu menyusun daunnya. Nah, seperti ini. Nah, daun-daun ini saya dapatkan dari bunga saya sendiri di depan rumah. Nah, jadi bunga yang ada di depan rumah itu bisa ya multifungsi ya. Satu, bisa menyejukkan pandangan kita setiap kita melihat halaman. Nah, tapi sisi lain bisa untuk seperti ini, untuk stok merangkai bunga. Nah, kalau misalnya daunnya itu yang segar-segar hijau gini ya, saya suka bikin makin segar seperti itu rangkaian bunga. Nah, selesai daun, lanjut menyusun bunga. Nah, saya pernah merangkai bunga, awalnya itu belajar, saya kurang paham ya. Terkadang bunga itu saya rangkai dengan padat. Nah, tiba-tiba ada masukan yang bagus nih lewat Facebook. Waktu itu katakan susunan bunga yang bagus itu bunganya harus bisa bernapas. Maksudnya gimana ya? Oh, ternyata bisa bernapas itu artinya bunganya jangan terlalu padat-padat seperti itu. Jadi lebih kayak nampak alami seperti itu. Nah, saya memang merangkai bunga masih ya sederhana ya, namanya masih belajar dan belajar. Nah, terus pernah ada yang nanya, nah, bisa rangkai bunga belajar dari mana? Nah, waktu itu memang waktu kami kuliah, ini adalah salah satu juga untuk kreativitas kita merangkai bunga di meja. Nah, tapi setelah kita bekerja di gereja, melayani di gereja, nah, kreativitas itu harus digali lagi. Saya sering merangkai bunga itu, saya belajar dari orang lain juga, nanya-nanya, terus melihat di YouTube, rangkaian di Facebook. Nah, dan saya coba untuk mempraktekkannya. Awalnya memang agak sulit, tapi dan biasanya harus melihat tutorialnya gitu ya. Tapi karena sudah merangkai setiap minggu, kita sudah bisa memiliki feeling. Nah, seperti itu. Akhirnya saya coba kalau misalnya merangkai bunga itu kita lihat saja seperti itu. Kadang saya nanya kepada orang lain gitu kan, bagaimana, apa sudah tampil cantik nggak bunganya seperti itu. Karena menurut saya koreksi dari orang lain itu penting juga. Nah, kali ini saya menggunakan 4 jenis bunga. Kalau kita lihat, ini bunga yang kuning. Terus saya menggunakan ini bunga yang kecil juga, bunga putih yang kecil di ujungnya ada kuning gitu. Terus yang kecil-kecil putih ini namanya peacock. Terus yang hijau-hijau kecil itu namanya padi-padi. Nah, karena ini adalah rutinitas mingguan, saya sudah memiliki langganan untuk bunga hidup seperti ini. Jadi kita bisa bebas memilih mana yang terbaik karena sudah langganan ya. Terus kita bisa mengambil yang lebih segar seperti itu. Tentu kalau sudah langganan juga pasti harganya juga bisa nego gitu. Oke, selesai. Nah, demikian rangkaian saya hari ini. Ya, sederhana. Dan inilah jadinya. Kita rapikan dulu biar enak dipandang seperti itu. Karena harus seimbang juga seperti itu biar enak dipandang. Nah, seperti ini. Kita rapikan, dipindah-pindahkan supaya lebih oke seperti itu. Tada, selesai. Aduh, senangnya. Nah, nanti kita bisa merapikan ini lagi setelah kita buat ke altar. Nah, ini dia. Setelah diletakkan di altar, kira-kira seperti ini. Nah, dirapikan lagi supaya dia lebih terlihat rapi dan lebih terlihat segar seperti itu. Nah, ini dia hasil akhirnya.
Oke, sekian.